warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Alfa Amanah, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan. Pada video kali ini, mari kita bersama-sama membahas mengenai bagaimana tantangan pembelajaran bahasa asing di tingkat sekolah dasar beserta solusinya. Jika kita mendengar bahasa asing di tingkat sekolah dasar, sudah tentu yang paling sering kita jumpai adalah bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar ternyata pada faktanya di lapangan memiliki tantangan-tantangan yang cukup rumit yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Apa saja tantangan itu? Mari kita sama-sama kupas tuntas. Jika kita melihat siswa-siswa kita di tingkat kelas 3 ataupun tingkat kelas 4 yang baru pertama kali mempelajari bahasa asing atau bahasa Inggris, mereka akan terlihat cukup bersemangat dan cukup penasaran, karena memang sifat dasar anak-anak adalah suka mempelajari hal-hal baru. Tapi seiring berjalannya waktu, semangat-semangat tersebut terlihat cukup meredup. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi diantaranya, yang pertama, di saat dia mempelajari pembelajaran bahasa Inggris, di awal-awal mereka senang, tapi setelah itu mereka menyadari bagaimana perbedaan yang cukup signifikan antara bahasa ibu dengan bahasa yang baru mereka ketahui, atau hal itulah yang menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh siswa-siswi kita. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh siswa-siswi kita di saat pembelajaran bahasa asing di tingkat sekolah dasar adalah kurangnya penggunaan bahasa Inggris pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak? Dia mempelajari bahasa Inggris hanya di kelasnya, tapi setelah di kelas dia kembali ke masyarakat, dia tidak menggunakan bahasa itu. Sehingga pembelajaran yang dilakukan bagi mereka hanya pembelajaran yang omong kosong, atau bahkan mungkin bagi mereka untuk tingkat sekolah dasar merasa tidak berguna. Sehingga kalaupun dia sudah bisa di kelasnya, kemungkinan untuk lupa karena tidak digunakan itu sangat lebih besar. Yang ketiga, minat belajar siswa yang masih labil. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya siswa sekolah dasar memiliki kemampuan untuk mempertahankan fokus, mempertahankan perhatian itu waktunya cukup singkat, beda dengan orang dewasa. Hal itu bisa mempengaruhi bagaimana sulitnya melakukan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, apalagi jika metode pembelajaran yang digunakan oleh gurunya tidak cukup menyenangkan, tidak cukup menarik bagi siswa untuk belajar terus fokus dalam pembelajaran bahasa Inggris itu. Selain dari metode pembelajaran yang kurang menarik dan kurang menyenangkan bagi siswa, fasilitas yang ada di sekolah juga, khususnya sekolah dasar, bisa dibilang kurang. Kenapa? Karena fasilitas untuk mempelajari pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, rata-rata sekolah dasar, khususnya untuk sekolah dasar negeri, tidak memiliki laboratorium bahasa secara mandiri, tidak memiliki sarana-prasarana seperti media, alat olahraga untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dari tantangan-tantangan yang kita bahas tadi, tentu kita membutuhkan solusi yang real, yang bisa dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Solusi-solusi yang ditawarkan sebenarnya ada di dalam sekolah sendiri atau tertutup dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, baik secara intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Secara intrakurikuler, otomatis yang namanya intrakurikuler di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Hal-hal yang bisa dilakukan di saat pembelajaran bahasa Inggris untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, yang pertama misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris harus menggunakan media pembelajaran yang inovatif, sehingga mampu menahan atau mempertahankan minat,
motivasi belajar siswa, perhatian siswa di dalam kelas. Selain dari penggunaan media-media pembelajaran yang inovatif, juga membutuhkan metode pembelajaran yang bervariasi, yang sehingga bisa menarik perhatian siswa. Metode pembelajaran yang bervariasi membuat siswa akan cenderung lebih senang belajar dan tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Selain dari media, kemudian pemilihan metode, juga susunlah materi pembelajaran bahasa Inggris yang memang dekat dengan siswa atau memang akan sering digunakan oleh siswa, atau disebut juga dengan pembelajaran contextual learning, sehingga apa yang dijadikan materi itu memang ada di sekitar siswa. Selain tadi secara intrakurikuler, kita lanjut ke langkah yang kedua atau kegiatan yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena di dalam ekstrakurikuler siswa mampu lebih mendalami tentang bahasa Inggris, kemudian suasana dia belajar bersama teman-temannya akan lebih rileks. Hal itu bisa mendorong meningkatnya kemampuan bahasa Inggris siswa. Selain secara ekstrakurikuler, cara yang ketiga adalah secara kokurikuler. Maksud secara kokurikuler di sini otomatis sangat berhubungan erat dengan kebijakan sekolah. Salah satu caranya misalkan mengadakan English Day. Jadi di mana dalam satu minggu kita memilih salah satu hari khusus menggunakan bahasa Inggris. Untuk sekolah dasar memang sepertinya tidak mungkin kalau harus harian penuh di sekolah. Kita cukup menyisakan waktu atau menyisihkan waktu di dalam satu minggu itu hanya 1 jam dalam satu hari yang dipilih, misalkan hari Rabu. Dalam 1 jam tersebut siswa dipersilahkan menggunakan bahasa Inggris di jam awal. Baik itu dia bisa dilakukan di dalam kelas bersama wali kelasnya, atau jika memungkinkan dilakukan secara massal di lapangan terbuka. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana tantangan dan solusi pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing di tingkat sekolah dasar. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai insan pendidikan di tingkat sekolah dasar, maupun bisa meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Saya Sri Alfa Amanah undur pamit. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.